Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rani Sumartin dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Masuknya Islam ke Indonesia, kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. A. Bidang agama dan kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, hinduisme, dan buddhisme. Bidang politik yaitu satu kerajaan Hindu, yaitu Kutai Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Galuh, Pajajaran, dan Maladewa. Kedua, dua kerajaan Buddha, Kalingga dan Salendra. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur utara dan kedua jalur selatan. Cara penyebaran Islam masuk Indonesia: 1. Dengan perdagangan, yang kedua pendidikan pesantren, yang ketiga perkawinan, yang keempat pendirian pusat-pusat pemerintahan, yang kelima pertunjukan kesenian. Pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, Islam sudah sampai ke Nusantara. Contoh perkembangan Islam di Indonesia yaitu Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, terletak di tepi Selat Malaka, yaitu tempat lalu lintas kapal-kapal perdagangan di India ke Cina. Nama-nama Wali Songo antara lain: yang ke-1 Maulana Malik Ibrahim dengan gelar Maulana Maghribi atau Jumadil Kubra. Yang kedua Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan putri Raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya, wafat tahun 1481 Masehi. Yang ketiga, Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonan. Putra Raden Rahmat Sunan Ampel, beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban, lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi, lalu dimakamkan di Tuban. Yang keempat, Masih Makurat atau Sunan Derajat. Putra Raden Rahmat Sunan Ampel yang kedua, beliau menyiarkan agama Islam di Sedayu, Jawa Timur, wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Manila alias Dewi Kondrowati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntasiah yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang Risti Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijaga. Yang kelima adalah Muhammad Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. Wilatika ini adalah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. Muhammad Syahid menyiarkan agama Islam dan berpusat di Demak. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadalingu. Yang keenam, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah keturunan putri dari Blangbangan yang diperisti oleh Maulana Ishak. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun. Kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di puncak Bukit Giri atau dekat Grisik. Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. Yang ketujuh, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Beliau wafat di Kudus dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Yang kedelapan adalah Syekh Fajar Shodiq atau Sunan Kudus. Beliau adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib yang menyiarkan agama Islam berpusat di Kudus. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus. Yang kesembilan adalah Patilah atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah keturunan bangsa Arab yang lahir dan dibesarkan di Pasai atau Aceh. Beliau pernah belajar agama Islam di Mekah dan tahun 1521 Masehi puking ke Demak. Beliau selain seorang ulama juga sebagai panglima perang dan raja Banten. Setelah tua, beliau menetap di Cirebon dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. Ia wafat dan dimakamkan di sana. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.